Fakta menarik permainan batu gunting kertas. Siapa yang tidak tahu permainan suit batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana pemain mesti membuat pola batu, gunting, atau kertas dengan menggunakan tangannya. Permainan ini sangat populer sebagai pengisi waktu luang sebab peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu atau tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik dari permainan batu, gunting, kertas yang jarang diketahui oleh orang-orang. Permainan batu gunting kertas telah berusia ribuan tahun. Permainan batu gunting kertas adalah permainan tradisional yang sama sekali tidak memakai alat. Sebagai akibatnya, permainan ini pun dapat dimainkan dimanapun oleh siapapun tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lalu sebenarnya sejak kapankah manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas pertama kali dimainkan sebelum kemudian dapat menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu, gunting, kertas ternyata telah berumur setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa telah dikenal di China pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Berbeda dengan permainan batu gunting kertas yang kita kenal sekarang, permainan suit yang dimainkan masyarakat China pada masa itu memakai penyimbolan katak, ulat, dan ular. Tapi permainan tersebut mempunyai konsep dan peraturan yang sangat mirip dengan suit batu, gunting, kertas. Lambat laun, permainan tersebut lalu menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Di Jepang pula lah, untuk pertama kalinya suitnya memakai penyimbolan batu, gunting, dan kertas. Itulah sebabnya suit batu, gunting, kertas juga dikenal dengan sebutan suit Jepang. Kala pengaruh budaya Jepang semakin meluas sebagai dampak dari modernisasi, suit batu, gunting, kertas pun lalu menyebar ke seluruh dunia. Suit batu gunting kertas ada turnamennya sendiri. Tahun 1995 di saat penggunaan internet masih belum seluas sekarang, Doug dan Gary Walker memperoleh ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Tapi mereka pada saat itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa. Setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu, gunting, kertas. Kebetulan dua saudara tersebut memang mempunyai kegemaran bermain batu, gunting, kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Dalam situs tersebut, mereka membuat cerita karangan mengenai sejarah permainan batu, gunting, kertas. Mereka juga mengisi situs tersebut dengan informasi mengenai cara bermain batu, gunting, kertas dan tips-tips untuk memenangkannya. Situs tersebut lalu mereka beri nama World Rock Paper Scissors Society atau Perkumpulan Batu Gunting Kertas Dunia. Situs yang sama beralamat di wrpsa.com. Doug dan Gary mulanya membuat situs tersebut untuk keperluan iseng semata. Tapi mereka tidak mengira bila dalam rentang waktu beberapa tahun, situs tersebut meledak menjadi fenomena baru. Orang-orang mulai penasaran dengan permainan tersebut dan kini merasa tertarik untuk mencoba ikut memainkannya. Kala popularitas situs mereka semakin melambung, mereka pun menggelar turnamen profesional batu, gunting, kertas pertama pada tahun 2002 di Toronto, Kanada. Antusiasme publik pada turnamen tersebut ternyata amat besar. Mereka sampai membuat antrian panjang di luar bangunan sambil menunggu giliran untuk ikut bermain. Saat turnamen ini tumbuh semakin besar, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Yahoo dan Microsoft turut mensponsori turnamen ini dengan iming-iming hadiah sebesar $10.000. Pada tahun 2007, turnamen ini bahkan sampai disiarkan oleh stasiun televisi ESPN dan Fox Sports. Permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi. Seperti negara-negara lain, penduduk Korea juga mengenal permainan batu, gunting, kertas. Selain permainan batu, gunting, kertas dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukjipa.
Dalam permainan versi ini, kedua pemain sama-sama melayangkan Sweet seperti biasa. Yang membuat Mukjipa berbeda dari batu gunting kertas biasa adalah dalam Mukjipa, salah seorang pemain mesti melayangkan Sweet sambil mengatakan Sweet apa yang dia keluarkan. Bila Sweet yang dikeluarkan oleh pemain lawan serupa dengan Sweet yang diucapkan pemain satunya, maka pemain yang mengucapkan tadi akan menang dan melanjutkan permainan seperti sebelumnya. Bila ucapannya salah, maka kedua pemain akan bertukar peran. Jepang mempunyai versi lain dari batu, gunting, kertas yang juga dapat disebut sebagai versi lebih vulgar dari permainan ini. Dalam permainan versi ini, pemain yang kalah harus melepas sebagian pakaiannya. Versi ini dikenal dengan nama Yakyuken. Permainan batu, gunting, kertas juga dapat dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Dalam permainan versi ini, semua pemain akan melemparkan Sweet secara bersama-sama layaknya Hompimpa. Bila ada 3 Sweet berbeda yang muncul, maka permainan diulang kembali. Tapi bila yang muncul hanya 2 Sweet, pemain dengan Sweet yang lebih lemah akan dikeluarkan. Permainan lalu dilanjutkan hingga tinggal 1 pemain yang tersisa. Ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Semakin majunya teknologi komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang mempunyai versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, bila seseorang ingin bermain catur tapi tidak ada orang yang bisa diajak bermain, orang tersebut tetap dapat bermain catur dengan cara bermain melawan komputer. Selain catur, permainan batu, gunting, kertas juga sekarang juga mempunyai versi komputernya sendiri. Mereka yang tertarik bermain batu, gunting, kertas melawan komputer dapat mencobanya di situs rockpaperscissors.ai. Program komputer tersebut diciptakan oleh perusahaan teknologi Affinity. Permainan batu, gunting, kertas sepintas terlihat sebagai permainan yang mengandalkan untung-untungan semata. Tapi sebenarnya, ada kecenderungan pola khusus yang dilakukan oleh pemain kala melakukan batu, gunting, kertas. Sebagai contoh, pemain pria dan pemula cenderung mengeluarkan batu dalam Sweet pertama karena batu mempunyai kesan yang kuat. Lalu bila seseorang telah mengeluarkan Sweet tertentu, maka pemain tersebut cenderung akan mencoba Sweet berbeda di giliran berikutnya. Hal inilah yang dijadikan pedoman oleh Affinity kala mengembangkan kecerdasan buatan untuk permainan ini. Dengan mempelajari pola-pola yang lazim dipakai oleh pemain manusia dalam batu, gunting, kertas, kecerdasan buatan ini dapat menentukan Sweet mana yang sebaiknya diambil di setiap sesi permainan. Simpanse juga bisa melakukan batu gunting kertas. Simpanse adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Karena simpanse mempunyai telapak kaki yang bentuknya menyerupai telapak tangan manusia. Dengan telapak kaki itulah, simpanse dapat memakai alat bantu untuk membantu keperluan sehari-harinya. Simpanse juga mempunyai pola hidup sosial layaknya manusia. Simpanse ternyata juga dapat dilatih untuk memainkan permainan batu, gunting, kertas. Sejumlah ilmuwan China dan Jepang berhasil melatih simpanse untuk melakukan permainan batu gunting kertas. Kala simpanse telah memahami mekanisme dasar dari permainan ini, simpanse dapat mengeluarkan Sweet kala berduel dengan pemain manusia. Menurut ilmuwan, melatih simpanse untuk memahami permainan batu, gunting, kertas tergolong sebagai hal yang cukup sulit. Selain karena simpanse tidak dapat diajak berkomunikasi seperti manusia normal, permainan batu, gunting, kertas tidak mempunyai akhir permainan yang jelas. Akibatnya, simpanse merasa bingung mengenai kapan mereka harus memulai dan selesai memainkan permainan ini. Ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan bila anak usia balita dapat memahami permainan ini lebih cepat dibandingkan simpanse. Walaupun begitu, bukan berarti penelitian ini menjadi penelitian yang tidak berguna. Bila simpanse dapat dilatih untuk memainkan permainan manusia, ilmuwan berharap simpanse kelak juga dapat dilatih untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lebih rumit. Karena simpanse mempunyai sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki manusia normal, misalnya dapat memanjat pohon dan bergelayutan dengan mudah tanpa alat bantu.